Orang ini merasa Tuhanlah yang menyebabkan kesengsaraan ini. Tuhanlah yang menyebabkan kesulitan ini. Tuhanlah yang menyebabkan musibah ini. Ada yang menjawab bantahan itu. Yang pertama, apa iya Allah jadi sumber penderitaan? Kalau ada orang ngomong seperti ini, pandangan seperti ini dianggap kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru menyusahkan. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu kan kita yakini maha kuasa, maha baik. Kalau dia maha baik, kontradiktif kalau keburukan itu dinisbatkan pada Allah. Yang baik ya menghasilkan yang baik. Kok ada penderitaan, ada kesalahan, ada keburukan, itu berarti manusia yang menjauh dari kebaikan. Yang kedua, penderitaan itu apapun jenisnya, meskipun dirasakan sakit, sebenarnya ada tujuan baiknya. Ini bantahan kedua terhadap yang bilang bahwa Allah sumber penderitaan. Allah yang maha kuasa pasti dan maha baik, pasti punya tujuan baik dengan yang kita rasakan sebagai penderitaan, yang kita anggap sebagai menyusahkan kita. Kalau pakai analogi ya seperti anak kecil yang dilarang main game terus-terusan misalnya. Anak kecil yang dilarang main game terus-terusan ini menderita kan, karena dia pinginnya main game terus-terusan. Orang tua yang melarang ini tahu kebaikan apa yang nanti akan lahir kalau dia tidak terus-terusan main game. Meskipun oleh si anak dianggap sebagai penderitaan. Biar saja dia menderita sekarang karena dia akan mendapatkan manfaat besarnya besok. Bantahan yang ketiga. Pandangan bahwa Allah adalah sumbernya keburukan, ini akan menyulitkan nanti dalam upaya untuk rekonstruksi, dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesulitan karena bencana. Karena kalau Allah sumber penderitaan, berarti kita tidak punya hal lain di luar hidup ini tempat kita bergantung. Karena kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyayangi kita, maka kita lebih mudah kalau sedang susah. Target kita, tujuan kita, sandaran kita Allah. Tapi kalau Allah sudah kita jadikan sumbernya penderitaan, ya kita tidak bisa ke sana lagi untuk keluar dari penderitaan. Kita tidak ada lagi yang memberi motivasi. Kita tidak punya motivasi, tidak punya target sandaran untuk mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Lah ini sumbernya dari Allah. Apa bisa aku minta keringanan, apa bisa biar ini tidak jadi menderita, wong ini sudah keinginannya Allah. Nah, jadi ini argumen ketiga ini ingin bilang bahwa Allah jangan disebut sebagai sumber penderitaan. Karena kalau kita sedang menderita, pelarian kita yang terakhir itu Allah, Tuhan. Kalau dia diposisikan sebagai sumbernya penderitaan, nanti kita tidak bisa lagi lari ke Allah saat menderita. Oke, itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi. Saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia, yang pasti tidak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi. Saya lanjutkan dengan, ini agak menarik. Tadi tiba-tiba saya dapat referensi dari Mahatma Gandhi sebenarnya.
Ada, katanya Mahatma Gandhi, ada 7 dosa, ada 7 kesalahan kita, yang 7 ini nanti akan jadi sumber penderitaan kita dalam hidup. Ini 7 dosa ini saya bawa karena agak populer, mungkin manifestasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari kali ini. Yang pertama apa? Penderitaan kita hari ini banyak muncul dari antara lain nomor 1, politik tanpa prinsip. Ini katanya Gandhi ya, politik tanpa prinsip. Politik itu tata masyarakat, bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Kalau dia tanpa prinsip, kalau dia hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat, keinginan-keinginan sementara, tidak ada prinsip-prinsip, yang terjadi ya kekacauan. Kalau itu kekacauan, pasti melahirkan penderitaan. Jadi, dosa pertama yang menjadi sumber penderitaan adalah politik yang tanpa prinsip. Yang kedua, sumber penderitaan adalah bisnis tanpa moralitas. Usaha bekerja yang tidak menggunakan moralitas. Kalau bisnis biasanya hanya melihat untung dan ruginya. Ini juga nanti akan jadi sumber penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang tanpa karakter. Orang-orang pinter, orang-orang berilmu yang tidak punya karakter. Tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Sehingga ilmu, pengetahuan hanya dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan keinginannya sendiri. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan atau sains yang dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini nanti juga akan melahirkan penderitaan. Beberapa kritik terhadap sains modern kan sudah menunjukkan itu. Misalnya sains yang hanya melahirkan manusia-manusia yang kayak robot, sains yang hanya melahirkan destruksi terhadap peradaban, sains yang melahirkan bom nuklir yang menghancurkan, sains yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sains tanpa kemanusiaan. Jangan lupa juga 7 dosa sumbernya penderitaan adalah kekayaan yang tanpa kerja. Kekayaan yang tanpa kerja simbol kemalasan. Meskipun sumber daya kita luar biasa, kalau isinya hanya orang-orang malas yang tidak mau beraktivitas, yang ingin hasil instan saja, pada saatnya kekayaan itu akan habis dan akan lahir penderitaan. Kemudian yang keenam, kenikmatan tanpa nurani. Kenikmatan tanpa nurani ini orang yang hanya ingin seneng-seneng saja, memikirkan kenyamanannya saja, tanpa menghidupkan kepekaannya terhadap lingkungan sekelilingnya. Hanya nyari enaknya sendiri saja. Dan yang nomor 7, ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Orang-orang bertakwa, orang-orang religius, orang-orang yang semangat beragama, bertuhannya tinggi, tapi tanpa penyangkalan diri. Orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, merasa besar, merasa benar. Jadi ini 7 dosa sumber penderitaan. Mari kita hati-hati biar 7 ini tidak hidup di lingkungan sekitar kita, karena kalau ada ya sedikit banyak kita akan mendapatkan penderitaannya, karena ini penderitaan level kemasyarakatan, level hidup bersama. Kalau yang di atas tadi kan penderitaan sendiri-sendiri individu kita, tapi ini sebenarnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, itu lahir dari 7 dosa ini. Politik yang tanpa prinsip, bisnis yang tanpa moralitas, pengetahuan yang tanpa karakter, sains yang tanpa kemanusiaan,
kekayaan yang tanpa kerja, kenikmatan yang tanpa nurani, dan ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Nah, ini sudah mau berakhir.